Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Anies Baswedan sok-sokan ingin mempermalukan Pak Prabowo Subianto. Alih-alih ingin mempermalukan Pak Prabowo Subianto, malah Anies Baswedan dipermalukan balik oleh Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan membuka semua jejak digital Anies Baswedan. Nah, seperti apa video selengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Kita boleh meminta kepada pemegang kewenangan, laksanakan semua janji. Kalau kemarin pemerintah berjanji makan bergizi gratis, maka harus laksanakan SD, SMP, SMA. Janji rumah untuk rakyat miskin 3 juta harus dilaksanakan. Lapangan pekerjaan berapa? 19 juta harus dilaksanakan. Bangun fakultas kedokteran 300 harus dilaksanakan. Apa? Masih nganggur? Jenengan nomor 20 juta itu mungkin. 19 juta. Jadi kita sekarang harus kembalikan mulai dengan apa? Meminta semua janji dilaksanakan, meminta semua janji ditunaikan. Tak perlu dipinta, sudah dijalankan ya. Fakultas kedokteran udah ada yang baru, makan bergizi gratis sudah berjalan ya, dan yang lainnya pun sudah mulai berjalan. Yang namanya janji adalah harus tunai. Dan ini cara mengembalikan kepercayaan. Karena kalau tidak begitu, maka proses ini kita akan kehilangan kepercayaan pelan-pelan kepada negara. Dan inilah yang sekarang kita sedang alami. Kita sedang mengalami krisis kepercayaan. Harus dikembalikan. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia. Dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau bicara-bicara kritik kau, you have done nothing. Atau mungkin the other way around, kau tuh juga mencuri waktu kau menjabat. Tara, ini jejak digitalnya, Mak Jreng. Dulu janjinya apa ya? 41% warga Jakarta tidak punya rumah sendiri. Lalu kita siapkan solusinya. Dan solusi ini terlihat bisa dikerjakan. Bahkan private sector pun berminat untuk melakukan. Ketika masa kampanye, tentu ada yang mengatakan itu nggak bisa. Ternyata sangat bisa. Rumahnya tersedia. Jadi ini adalah soal keberpihakan. Begitu kita mengatakan kami akan berpihak pada mereka yang tidak punya rumah, yang penghasilannya kecil, ketika di bawah UMP memang tidak bisa pakai bank. Kenapa? Ya karena uangnya tidak cukup untuk nabung. Yang penghasilannya kecil, tadi misalnya janji saya adalah DP 0 rupiah. Saya nggak janji di bawah 2 juta, 3 juta, nggak pernah. Selalu janjinya ada DP 0 rupiah. Waktu Kalau ngomong garing kali ya. kampanye ingin menghentikan reklamasi. Ini lagi nih. Tapi sekarang memberikan izin untuk pulau reklamasi. Kami tidak pernah mengatakan membongkar reklamasi, istilahnya tidak pernah menolak reklamasi. Ini saya langsung buka. Judul kampanye kita adalah tolak reklamasi. Menolak pembangunan pulau reklamasi untuk kepentingan komersial. Waktu dulu penjabat beres nggak kau bikin gitu? Ya, beres nggak? Nggak beres juga kau bikin, malah kau punya apa di audit BPK aku nggak beres juga kau segitu. Jadi jangan Anda terus berapa macam-macam. Banyak sekali yang sudah kita laksanakan semenjak sidang kabinet yang lalu. Mungkin karena banyaknya inisiatif kita, banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin narasi ke rakyat
mungkin kurang sempurna, kurang intensif. Ya, ini saya kira perlu kita perbaiki komunikasi kita kepada rakyat. Ya. Pembangunan bangsa Indonesia ini adalah perjuangan lama. Mulai dari tahun 45 dan seterusnya, ada naik dan turun, ada krisis, ada hambatan, ada gangguan-gangguan negara asing berkali-kali, ya kan? Kita tidak mau nyalahkan siapapun, tapi kita sering diganggu. Kita harus sekarang belajar dari sejarah. Kita harus belajar. Dan sekarang kita semua unsur harus berjiwa besar. Kita atasi perbedaan dengan musyawarah. Kita terima kritik dengan besar hati, tapi kita jangan mau diadu domba. Kita harus bekerja dengan baik untuk rakyat kita. Teruskan juga untuk membangun tahun ini, kita harap segera akan mulai dibangun 200 sekolah rakyat berasrama. Untuk SD, SMP, SMA berasrama, dan ini sekolah berasrama ini diperuntukkan untuk kaum yang kurang mampu khususnya. Jadi kita dengan ini kita hendak memutus mata rantai kemiskinan. Anak orang kurang mampu, anak orang miskin tidak boleh miskin. Katakanlah bapaknya sekarang pekerjaannya sangat sederhana, dia umpamanya tukang pemulung, anak dan cucunya tukang pemulung tidak boleh jadi tukang pemulung. Dia harus kita berdayakan. Ini rencana kita, dan kita akan bangun tahun ini 200 sekolah berasrama tersebut. Satu sekolah akan terdiri, kita harapkan 1000 murid. Mungkin tahun-tahun pertama akan belum sampai 1000, tapi nanti saya berharap ya Menteri Sosial, Menteri Dikdasmen, mungkin berapa, dalam 6 bulan bisa mencapai 1000 murid masing-masing sekolah. Bisa. Hah? Tahun 4? Tahun depan. Tahun depan ya. Tanggal berapa? Coba dicatat. Loh, ini harus bertanggung jawab itu, ya. Rakyat minta hasil yang cepat, saudara-saudara. Ya, ini sangat penting, dan yang akan segera kita resmikan 53. Yang segera mungkin 3 bulan ini bisa kita resmikan 53 sekolah. Ternyata Kementerian Sosial sudah punya gedung-gedungnya, sudah punya arealnya, jadi tinggal kita renovasi sedikit. Kita ingin segera 53, sisanya yang 147 akan segera menyusul. Kita harap tiap tahun 200, sehingga dalam 5 tahun kita minimal akan punya 1 sekolah berasrama di tiap kabupaten. Dan itu harus di tempat-tempat di mana terdapat kantong-kantong kemiskinan. Kita ingin memutus rantai kemiskinan. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dalam waktu secepat-cepatnya. Dan ini saya yakin bisa kita kerjakan. Nanti Menteri Koordinator Perekonomian, kemudian Menteri Keuangan, kemudian nanti mungkin Menteri Sosial akan sedikit kasih penjelasan singkat, termasuk juga saya minta Ketua LPS menyampaikan kondisi ekonomi secara umum, sehingga kita dapat gambaran real apa yang telah kita kerjakan, dan kita akan nanti dapat bayangan betapa besar upaya bangsa Indonesia untuk memberi. Nah, itu dia video kita kali ini. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar ya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye.